Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti UAS mata kuliah manajemen masjid. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen masjid, yaitu Bapak M. Mustakholik Albi MPD, yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tugas UAS manajemen masjid. Perkenalkan, nama saya Elis Nur Afni dengan NIM 43020200035 dari kelas 3B Manajemen Dakwah akan menjelaskan mengenai 1. Pengelolaan manajemen masjid dan Islamic Center. Yang kedua, perbedaan pengelolaan manajemen masjid dan Islamic Center secara klasik dan modern. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan masjid dan Islamic Center yang bisa membuat jemaah semakin tertarik untuk mengunjungi masjid. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen masjid dan Islamic Center. Manajemen masjid berasal dari bahasa Arab sajadah yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita tempati adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslimin boleh melakukan sholat di wilayah manapun di bumi ini, terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat sholat. Islamic Center diambil dari kata Islamic dan Center Islamic yang berarti kegiatan keislaman, dan center berasal dari bahasa Yunani yaitu centruk berarti pusat. Jadi pengertian Islamic Center ialah kegiatan Islamik baik yang bersifat pendidikan dakwah keislaman maupun bersifat budaya seni keislaman dan berperan sebagai mimbar pelaksanaan dakwah yang berfungsi sebagai lembaga pencetak kader-kader muslimin yang unggul. Yang kedua, pengelolaan masjid dan Islamic Center secara klasik dan modern. Pengelolaan manajemen di masjid itu dilaksanakan secara modern, karenanya dalam pelaksanaannya diterapkan 3 aspek manajemen, yakni idroh, imaroh, dan diayah. Dengan aspek idaroh, pengelolaan masjid diatur sebagai sebuah organisasi dan administrasi yang baik. Aspek imaroh berarti pengelolaan masjid yang berkaitan dengan membangunnya dan memberdayakan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, seperti misalnya kegiatan ibadah atau sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat Id. Majelis taklim, pembinaan rumah masjid, penerbitan buletin, dapat pengelolaan perpustakaan. Untuk aspek manajemen riayah, para pengurus berupaya untuk memelihara, menjadikan, dan mengembangkan fisik seperti fasilitas masjid, termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan masjid, seperti misal menjaga kebersihan masjid dan menjaga keamanan jamaah baik lahir maupun batin. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan masjid dan Islamic Center yang bisa membuat jamaah semakin tertarik mengunjungi masjid. Memakmurkan masjid, sebagaimana disebutkan di atas, memakmurkan masjid adalah hal penting bagi umat muslimin di mana kita berada. Akan tetapi sebagian orang muslimin menganggap jika memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan cara membangun atau merenovasi bangunannya saja. Akan tetapi ada hal lain yang lebih penting dari utama, melibatkan semua unsur masyarakat agar masjid dan makmur. Kunci utamanya adalah dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada. Pelibatan unsur masyarakat ini tidak hanya sebatas di kalangan orang tua saja, melainkan juga pelibatan para pemuda. Mengapa demikian? Ini karena pemuda adalah generasi penerus yang nantinya mereka inilah yang dapat memakmurkan masjid di kemudian hari. Pemuda dengan cara ini juga menjadikan salah satu alternatif membentengi pemuda dari hal-hal yang bernilai negatif. Manajemen masjid yang tepat sasaran dalam sebuah organisasi apapun, manajemen memegang peran penting untuk kesuksesan dalam mencapai tujuan. Begitu pula dengan cara memakmurkan masjid. Disinilah diperlakukan manajemen masjid yang
memampuni. Oleh karena itulah penting untuk diadakan pelatihan manajemen masjid dalam waktu tertentu, terutama manajemen masjid yang berkaitan dengan bidang perbendaharaan dan arus kas keuangan masjid. Perlu diingat, manajemen yang berhubungan dengan keuangan masjid diantaranya adalah manajemen dari wakaf, dana sumbangan dan donatur atau jamaah dan sebagainya. Membuat kajian keagamaan menarik. Hal selanjutnya harus dilakukan sebagai cara memakmurkan masjid, karena setelah manajemen dapat terbentuk dan berjalan dengan baik, maka dapat dilakukan kegiatan tertentu. Beberapa contoh di sini adalah dengan membentuk majelis taklim setidaknya 1 kali dalam 1 minggu. Selain manajemen majelis taklim, pihak manajemen masjid dapat melakukan sosial selain kegiatan keagamaan, misal saja dengan memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu, menyantuni anak-anak yatim, hitanan masal, dan sebagainya. Memanfaatkan media sosial. Menyambungnya dari poin sebelumnya, cara kemakmuran masjid dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Hidup di zaman dengan teknologi canggih seperti sekarang, ada baiknya dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid itu sendiri. Dengan begitu, masyarakat tidak terpapar oleh hal-hal negatif di media sosial. Manajemen masjid dapat menggunakan media sosial dengan kajian-kajian keagamaan, dapat pula mengajak sholat berjamaah dan menginformasikan kegiatan yang ada di masjid, seperti penggalangan dana dan sebagainya. Pendanaan dan pemberdaharaan tidak dapat dipungkiri lagi jika kemakmuran masjid tidak hanya sekedar kegiatan keagamaan saja. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membangun dan mengembangkan fasilitas yang ada. Tujuan tidak lain untuk membuat para jamaah menjadi nyaman dan saat melakukan ibadah. Misalnya saja yang membangun tempat wudhu atau fasilitas ibadah yang nyaman dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk saudara kita penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat beribadah dengan tenang. Begitu juga dengan menjadikan kebersihan masjid sebagai salah satu keutamaan dan menjaga kesucian. Dari ulasan dapat disimpulkan bahwa cara kemakmuran masjid tidak hanya sekedar merenovasi bangunannya saja. Lebih dari itu, memakmurkan masjid yang paling penting adalah dengan memakmurkan di ranah ibadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.